Welcome back to Central Boys. Baik lagi bersama Imam Kiko aja. Karena kali ini ada tips menarik dari Pitsetika. Ini cara mengaudit sebuah project crypto, NFT ataupun project-project DeFi juga ya guys ya. Nah, ini pertama untuk start audit dulu dari sosmed dan websitenya. Nah, pertama kalian bisa pakai Spactoro untuk ngecek Twitternya apakah ada behavior yang aneh ataupun followernya ada yang fake ya guys ya gitu. Nah, di sini gue bakal pakai contoh audit project Reptilian.world ya guys ya nih ya. Reptilian World tuh GameFi yang udah kita ulas beberapa waktu lalu guys. Nah, jadi kita buka aja di sini dari fake followernya. Di Spactoro. Ternyata Reptilian World itu punya follower ya yang nggak organik atau pakai bot kali ya buat market making itu ya lumayan. Ini range-nya di antara 7 sampai 18 persenan ya. Berarti estimasi 10-12% gitu ya guys ya. Dan kalau kalian lihat ini kualitas followernya yang rendah itu 10% sampai 10%. Yang tertingginya average follower kualitas rata-rata itu ya kisaran 20% dan ini 5% followernya yang kualitasnya tinggi gitu ya guys. Dan kalau kalian lihat ini aktivitasnya kalian bisa cek di sini dari seberapa dia sering nggak aktif, terus profile image-nya aman atau enggak, terus mereka ada link issue nggak kalau misalnya diklik, mungkin misalnya dari Twitter dia ke link tree-nya misalnya ada issue, misalnya delay dan lain-lain sebagainya. Terus beberapa tweetnya juga yang mungkin rendah atau tinggi. Kalau misalnya 9% ini artian ya mungkin tweetnya nggak terlalu sering ya guys ya gitu. Nah, time listednya juga berapa, number following dan detail lain-lainnya kalian bisa cek di sini ya guys ya gitu. Nah, terus di sini ada juga untuk audit scam advisor, ini buat websitenya. Nah, di website dia ini reptilianstripworld.com itu skornya cuma 60 ya guys ya. Dan kalau dilihat di sini belum ada yang ngevote bagus, jelek atau apapun itu ya guys ya. Di ratingnya angkanya ini semua masih 0 ya guys ya. Dan belum ada reviewnya sama sekali guys ya. Ini tandanya websitenya masih baru banget dan mungkin orang jarang buka juga. Nah, tapi tetap harus berhati-hati gitu ya guys ya. Nah, dan terus juga ini ada TinEye ini untuk ngecek apakah terutama ini berlaku untuk GameFi, logonya mereka atau misalnya item-item NFT game atau NFT karakter di projectnya itu benar-benar fake atau flipper. Sorry guys, flipper ataupun NFT-nya ini mungkin ya cuma kopas dari ya gambar-gambar yang pernah nemu di internet kali ya guys ya. Nah, ternyata setelah gue cek di sini, gue pakai punya gue ya guys ya. Punya gue tuh ini. Nah, ini punya gue yang ini. Ternyata sebelumnya belum ada yang persis sama kayak gini. Berarti masih original guys. Oke, selanjutnya dia nyaranin untuk ngetes white paper atau artikel mediumnya di plagiarismdetector.net. Nah, di sini gue pakai white papernya, gue kopas di bagian storyline-nya di sini buat sebagai contoh aja. Terus kalian kopas di sini ya, dan kalian lihat di sini ada percentage plagiarismnya tinggi. Tapi kalau kalian lihat plagiarismnya itu masih berlaku di website yang sama ya, di source-nya project mereka juga. Jadi harusnya ini aman ya guys ya gitu. Kecuali kalau plagiarismnya itu berdasarkan dari website yang mungkin tidak ada kaitannya sama sekali dengan projectnya, itu harus kalian hati-hati guys gitu. Nah, oke, selanjutnya kita bisa cek kalau misalnya project mereka berambisi banget. Kalau kata si Pixetica ini, coba kalian mulai dari doxing ya guys ya, doxing timnya. Terus kalian cek GitHub dari codingnya mereka juga gitu guys ya. Nah, di sini Reptilian ini kalau untuk GitHub-nya mungkin kita cek belum ada kali ya. Atau mungkin kita cek codingannya ya, kita buka GitHub. Misalnya gitu ya guys ya. Kita buka GitHub dan kalian cek
Reptilian World ya guys ya. Kita cek aja gitu ya, apakah ada. Nah, ini ada satu ya guys ya. Nah, tapi ini nggak tahu ini punya dia atau apa ya guys ya. Kelihatannya ini beda gitu ya guys ya. Bukan Reptilian projectnya ya. Berarti GitHub-nya belum ada untuk project ini. Berarti codingnya masih belum di open source ya guys ya. Nah, biasa ya kalau project yang codingannya belum open source, biasanya ya developernya ini cenderung anonymous dan mereka masih belum ready untuk launching semua coding on publiknya guys ya. Nah, ini juga harus jadi cautious buat kalian. Nah, terus di sini selain kalian ngecek dari devnya, dari doxing team dan GitHub-nya, kalian juga bisa cek dari token kontraknya. Untuk beberapa orang, mereka itu sangat sulit membaca blockchain explorer seperti ini. Di sini gua udah nemu tokennya dari si Reptilian nih scale, dan kontraknya ini trafficnya tuh masih rendah ya kalau kalian lihat transaksinya, karena belum di launching ya guys ya. Tapi kontrak tokennya udah ada, dan kalau di sini di token sniffer ini hanya bisa dibuktikan untuk token kontrak yang udah launching ya guys ya. Ibaratnya launchingnya udah official. Mungkin kita kopas token kontraknya aja, terus kita enter apakah ada yang keluar. Nah, ini keluar nyata ya guys ya, scale. Nah, ini kita approve dulu ya. Ya ada crosswalk iya ya guys. Nah, itu nanti kita lihat. Nah, ini mereka sedang menganalisa guys ya, dan ini bisa kalian cek transactionnya dan juga kreatornya. Kalian bisa klik di sini di direct ya guys ya. Nah, ini kreatornya ya guys ya, dan addressnya lagi di tag. Oh, ternyata dia punya saldo one sekian, dan ini dikit ya. Dan kalian bisa cek traffic transaksinya gitu ya. Dan ini juga kontraknya bisa kalian cek. Ini tadi gue udah buka ya kontraknya, jadi nggak perlu. Ini bubble mapnya kalau kalian mau ngecek. Bubble map ini tujuannya apa? Buat nunjukin siapa aja yang udah hodl token ini. Cuma since ini token belum launching, jadi ya harusnya belum ya guys ya. Jadi belum kedetek gitu. Nah, di sini kontrak analisisnya udah terbukti, terus similar token kontraknya nggak ada, dan belum ada yang ngebahas juga guys ya. Ini lumayan useful banget ya gitu. Dan pastinya selain itu kalian juga harus ngecek ini, terutama untuk project DeFi. Misalnya project DeFi yang tokennya udah launching lama, kalian juga bisa ngecek di Rug.io. Nah, Rug.io itu di sini guys. Nah, di sini ini kalian lihat, ini ada beberapa blockchain yang mau kalian pilih, terserah yang dari mana. Di sini di Harmony sendiri untuk tokennya si Reptilian karena belum launching, belum kedetek ya. Tapi di sini ada beberapa project DeFi yang kelihatannya bisa menunjukkan status high risk-nya, some risk, dan juga not eligible. Nah, not eligible ini bisa diartikan antara ya belum kelihatan ada resiko, ataupun emang sama sekali nggak ada resikonya guys. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah, terus selain ada audit dari tokennya yang misalnya token kontraknya aman atau enggak, kalian bisa cek untuk research ke depannya apakah project ini bakal lanjut atau enggak. Jadi kalau misalnya mereka punya pitch book atau deck pitching, itu biasanya bisa dilihat dari bahasanya apakah mereka confidence untuk nge-launching project ini ke depannya atau enggak ya guys ya gitu. Dan kalau kalian lihat beberapa project terkadang menggabungkan white papernya itu dengan pitch deck ya guys ya. Mungkin ini untuk mempersingkat kerja, dan juga sekalian white papernya bisa langsung dipakai pitching gitu ya, mungkin ke investor atau mungkin ke community yang pingin serius untuk mengadakan AMA session, penasaran dengan timnya. Kurang lebih seperti itu guys ya. Nah, terus kalau kalian lihat terutama untuk investornya, misalnya yang udah invest ke marketing timnya, ke dev timnya, segala macam, kalian harus ngecek wallet allocation mereka. Nah, wallet allocation mereka itu biasanya juga ditunjukin di white papernya juga ya guys ya, bagaimana mereka cara funding projectnya dan segala macam, itu juga harus dibaca dengan jelas di sini guys gitu. Nah, apakah funding projectnya jelas atau gimana,
itu kalian harus baca gimana cara mereka ngolah duit di dalam timnya. Kalau ngolah duit di dalam timnya nggak bener ya projectnya juga pasti jalannya nggak akan bener guys. Kurang lebih sih seperti itu guys. Dan kalau kalian lihat mungkin cek kalau misalnya ada orang yang misalnya buat konten video atau konten tentang project yang pingin kalian riset, itu mungkin juga membantu seperti external resource ya, jadi memberikan insight-insight tambahan aja gitu guys. Nah, dan pastinya kalau untuk di project-project seperti ini kalian juga harus cek Discordnya ya. Nah, di sini ini Discordnya Reptilian World, karena kita masih berpatokan dengan contoh yang tadi. Itu kalau dilihat Discordnya membernya masih kecil, tapi kalau dilihat dari chatnya cukup aktif. Dan ini untuk community-nya juga chatnya masih ya belum jauh-jauh amat. Dan kalau kalian lihat general chatnya paling paling baru itu dari timnya mereka juga. Ini kalian lihat, ini terus ada yang nanya juga mungkin Reptilian, yang mungkin nih yang udah fans banget ya sama ini project ya. Dan kalau kalian lihat intervalnya, kalau interval timingnya pendek berarti tandanya ya oke lah, ini bisa menjadi yang penting, asal nggak spam ya, nggak ada akun botnya ya. Kalau akun bot tuh biasanya kelihatan banget terlalu banyak say hi doang gitu ya guys ya, dan say hi-nya belum tentu dia reaksiin sama si adminnya gitu sih guys. Alright, itu aja dari gua. Make sure jangan lupa follow Twitter dan Instagram kita, dan kalau klik link di bio-nya kalian bisa diarahkan ke YouTube kita untuk like, comment, dan subscribe seperti biasa, dan jangan lupa tombol loncengnya, dan pastikan kalian baca artikel terbaru dari Ama Session Mutant One yang sudah kita buatkan guys ya. Nanti ke depannya kita bakal nambahin artikel baru buat kalian. Alright, itu aja dari gua, The Central Boys, signing out.